Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia, jumpa lagi kita dalam sebuah cerita misteri terbaru yang berhasil kami kumpulkan dari beberapa narasumber. Pada episode kali ini kami akan mengangkat kembali kisah mengenai bahayanya melakukan jual beli benda keramat. Benda keramat seperti apa yang kali ini akan kita dengarkan? Tapi sebelum kita mengikuti kisah ini selengkapnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Kisah yang kita angkat kali ini terjadi pada saat negara kita sedang dilanda krisis moneter pada tahun 1998. Setelah terjadi huru-hara, banyak perusahaan yang bangkrut akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mengalami penurunan yang sangat drastis. Pengangguran di mana-mana, rakyat benar-benar sengsara pada saat itu. Suatu malam di rumah seorang paranormal yang berdomisili di Bogor, ramai orang berkumpul, macam-macam keperluannya. Namun sebagian besar adalah karena permasalahan ekonomi. Malam itu di rumah Mbah Resi ramai karena ada informasi mengenai barang-barang keramat yang harganya sangat fantastis. Entah digunakan untuk apa barang-barang tersebut dan siapa yang menggunakannya sehingga berani membeli harga yang sangat fantastis. Topik yang paling hangat dibicarakan pada malam itu adalah mengenai Batara Karang atau biasa disebut dengan jenglot. Batara Karang sendiri adalah sesosok makhluk kecil berukuran 7-20 cm. Makhluk ini lebih mirip dikatakan sebagai mumi. Namun sebagian orang percaya kalau makhluk ini hidup dan memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Batara Karang menurut cerita sebagian orang adalah sebuah ilmu kedikdayaan yang paling tinggi tingkatannya dibanding dengan ilmu kanuragan lainnya. Seseorang yang memiliki ilmu karang yang tinggi tidak akan bisa mati. Konon, orang-orang yang memiliki ilmu seperti ini jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah, namun tubuhnya menyusut menjadi kecil. Walaupun makhluk ini kecil dan tidak dapat bergerak, namun sesungguhnya mereka itu hidup. Bagi orang yang memiliki atau memelihara Batara Karang harus menyediakan makanannya yang berupa minyak wangi atau darah segar manusia dan hewan. Lalu apa akibatnya kalau si pemilik tidak dapat memenuhi kebutuhannya atau lupa? Menurut keterangan dari beberapa narasumber, biasanya Batara Karang ini akan menghilang atau pergi entah kemana. Dan ada lagi yang berpendapat kalau makhluk ini akan membunuh majikannya sendiri sebagai makanan mereka. Karena kesaktian dan sulitnya mendapatkan barang ini, maka harga yang ditawarkan oleh si pembeli pun sangatlah menggiurkan. Menurut kabar angin, ada yang berhasil menjual makhluk gaib ini dengan harga 5 miliar rupiah. Dari cerita-cerita tersebut, Ferry yang awalnya seperti acuh tak acuh di tengah obrolan yang seru tersebut mulai memutar otak untuk bisa mendapatkan barang keramat seperti yang dimaksud. Malam itu ia pulang lebih cepat dari rekan-rekannya yang masih hangat membicarakan barang-barang keramat yang memiliki nilai fantastik tersebut di rumah Mbah Resi. Di perjalanan menuju pulang ke rumahnya, Ferry berhenti di sebuah telepon umum untuk menghubungi seseorang yang menurutnya pasti memiliki informasi mengenai keberadaan barang-barang yang dimaksud. Johan, ia adalah seorang kru film di sebuah rumah produksi yang juga memiliki hobi mengoleksi barang-barang keramat.
Johan sangat senang mengumpulkan batu akik, keris, uang kuno, dan lain sebagainya yang memiliki nilai seni dan mistik. Ferry menyampaikan maksud dan tujuannya menghubungi Johan. Johan paham sekali apa yang diinginkan Ferry dan akan segera menghubunginya dalam waktu dekat, sebab ia memiliki hubungan dekat dengan orang-orang yang sering berhubungan dengan dunia klinik. 2 minggu berlalu, Ferry kembali menghubungi Johan dan menanyakan apakah Johan memiliki info keberadaan benda-benda yang dimaksud. Bak Gayung bersambut, Johan baru saja hendak menghubungi Ferry karena ia mendapatkan informasi dari salah seorang tukang batu akik langganannya yang mengatakan bahwa ada salah seorang keluarganya yang memiliki batara karang dan dia memang berniat untuk menjualnya. Untuk dapat memastikan kalau barang tersebut benar adanya, Ferry dan Johan mendatangi sebuah alamat di daerah Tangerang. Setelah mencari-cari alamat yang dimaksud, tibalah mereka di sebuah kontrakan petak yang lokasinya agak jauh dari jalan raya. Ternyata pemilik batara karang tersebut tinggal di kontrakan itu dan ia berprofesi sebagai tukang gigi. Ternyata kedatangan Ferry dan Johan sudah ditunggu-tunggu Warmin, si pemilik batara karang. Setelah berbincang-bincang, Warmin menunjukkan batara karang yang dimilikinya. Ukurannya sangat kecil, kurang dari 10 cm. Menurut Warmin, batara karang ini adalah pemberian kakaknya. Kakaknya yang seorang dukun tersebut konon memiliki 3 buah batara karang. Salah satu batara karang tersebut sedang dipinjam oleh seorang bupati di Jawa yang saat itu sedang menjabat. Entah apa hubungannya batara karang dengan jabatan seorang bupati. Yang jelas, menurut cerita kakaknya, orang yang memegang batara karang tersebut menjadi sangat disegani dan terlindungi dari unsur gaib yang hendak mencelakainya. Selain itu, orang yang memegang batara karang tidak mempan dari bahaya senjata tajam maupun senjata api. Jadi menurut Warmin, orang yang memegang batara karang akan memiliki semuanya. Sebelum melangkah lebih jauh, Ferry ingin membuktikan kalau batara karang milik Warmin tersebut asli dan mempunyai kekuatan gaib. Kemudian Warmin pergi keluar, membeli pisau silet di warung pinggir jalan. Lalu di hadapan Ferry dan Johan, pisau silet tersebut baru dibuka dari bungkusnya untuk meyakinkan kalau pisau silet tersebut memang masih baru. Kemudian Warmin memegang batara karang di tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang tangan Johan. Warmin menyuruh Ferry untuk memotong rambut Johan yang notabene tidak bersentuhan langsung dengan batara karang tersebut. Dengan menggunakan pisau silet yang baru, Ferry coba memotong rambut Johan. Dan boleh percaya, boleh tidak, rambut tersebut tidak terputus. Berkali-kali Ferry menggosokkan mata pisau silet tersebut ke rambut Johan, namun rambut tersebut tidak juga terputus. Kemudian Ferry menyalami Warmin dan mengatakan kalau barang yang ia miliki asli dan memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Selama dalam proses pengetesan tersebut, suasana di rumah Warmin saat itu berubah menjadi dingin. Rasa merinding menyelimuti siapa saja yang hadir di sana. Saking kuatnya aura mistis yang dipancarkan oleh makhluk ini, lampu-lampu di rumah Warmin pun mendadak redup terang. Sungguh makhluk ini memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Sampai pada hari yang ditentukan, tibalah saatnya untuk mengacarai batara karang tersebut. Mengacarai adalah istilah yang sering dipakai oleh orang-orang dari kalangan ini untuk melakukan transaksi barang-barang gaib. Ferry yang sudah mengantongi nama si pembeli tiba di rumah Warmin.
bersama Johan dan seorang warga keturunan yang merupakan tangan kanan si pembeli. Jam 7 pagi mereka sudah berkumpul di rumah Warmin untuk membawa batara karang tersebut ke pembeli. Warmin yang pagi itu sangat bersemangat mengatakan kalau ia sedang menunggu kakaknya yang notabene adalah pemilik asli dari batara karang tersebut. Tidak lama kemudian datanglah seorang berbadan kekar dengan kumis yang tebal. Ternyata kakak Warmin sudah tiba. Dengan wajah sangar, ia menanyakan siapa orang yang hendak membeli barang yang ia titipkan kepada adiknya tersebut. Dan dia tidak percaya kalau ada orang yang berani membeli batara karang dengan harga miliaran. Terjadilah tarik ulur antara Warmin dan kakaknya tersebut. Akhirnya kakaknya mengizinkan adiknya untuk membawa batara karang tersebut dengan syarat ia juga harus ikut. Ferry dan Johan yang tadinya sangat bersemangat tiba-tiba menjadi kurang bergairah. Mereka berdua merasakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya di tempat si pembeli. Selama dalam perjalanan ke rumah si pembeli, tidak ada yang berbicara. Hanya Johan saja yang sesekali bertanya arah jalan menuju ke tempat si pembeli kepada Ferry. Akhirnya mereka tiba di rumah si pembeli yang masih berada di wilayah Tangerang Kota. Si pembeli, sebut saja namanya Hans, sudah menunggu mereka. Hans terlihat sedang duduk di teras rumahnya yang megah. Tidak ada kesan angker sama sekali di rumah itu. Setelah rombongan duduk, Hans langsung menanyakan barang yang dia maksud dan berapa barang tersebut mau dilepas. Mendengar pertanyaan Hans yang to the point tersebut, kakak Warmin langsung berang. Entah apa yang menyebabkannya demikian. Kakak Warmin langsung bertanya balik mengenai maksudnya membeli batara karang milik adiknya tersebut. Dengan ringan, Hans menjawab, "Saya yang beli, Mas. Jadi, mau diapakan barang ini? Itu urusan saya," kata Hans dengan santai. "Saya tidak percaya kalau kamu serius ingin membeli barang ini. Kamu pasti penipu," ucap kakaknya Warmin. Hans hanya tersenyum mendengar ucapan kakak Warmin. Hans yang bertubuh kecil itu menurut kabar adalah orang yang dipercaya oleh para pengusaha untuk mengurus barang-barang gaib. Barang-barang yang berasal dari Hans dijamin asli dan tidak dapat dicuri secara gaib. Lama terjadi perdebatan di situ antara Hans dan kakak Warmin. Dan saat mereka sedang berdebat tersebut, tiba-tiba Warmin datang dan membisikkan sesuatu di telinga kakaknya. Kakaknya terdiam sejenak dan akhirnya ia mengizinkan batara karangnya dijual kepada Hans. Entah apa yang dibisikkan Warmin kepada kakaknya sehingga mau melepas barang miliknya. Setelah melalui proses pengetesan, Hans berkesimpulan kalau barang yang dibawa Warmin tersebut adalah asli dan masih memiliki kekuatan. Kemudian Hans masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar lagi dengan membawa satu buah koper yang di dalamnya berisi uang. Jumlahnya 2 miliar, seperti yang sudah disepakati. Karena hari sudah menjelang maghrib, akhirnya Warmin dan rombongan pulang. Uang tersebut rencananya akan dibagi dua antara Warmin sebagai pemilik dengan Ferry dan Johan sebagai mediator. Pemilik dan mediator mendapatkan bagian masing-masing sebesar 1 miliar. Dengan wajah ceria, mereka pulang ke rumah Warmin melewati jalan yang sama seperti saat mereka berangkat. Karena mereka merasa lapar, rombongan ini memutuskan untuk mencari rumah makan. Selesai makan, mereka tidak langsung pulang. Mereka bersantai dahulu sambil menunggu jalanan lancar.
Sambil ngobrol santai, Ferry berbisik ke Warmin, menanyakan apa yang ia bisikkan ke telinga kakaknya, sehingga kakaknya tiba-tiba berubah pikiran dan mau melepas batara karangnya. Sambil tersenyum, Warmin menjelaskan kalau ia memberikan siasat kepada kakaknya untuk menjual saja batara karang tersebut, lalu nanti kita tarik lagi, seperti waktu proses mendapatkannya dulu di sebuah hutan di Jawa Timur. Warmin mengatakan kalau ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar hutang yang semakin menumpuk. Mendengar permohonan adiknya tersebut, kakaknya merasa iba, maka akhirnya sang kakak mau menjual batara karang miliknya tersebut. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Saat mobil hendak keluar dari parkiran, Johan yang menyetir kendaraan tersebut merasakan mobil yang ia bawa terasa berat sekali, seperti membawa beban yang sangat berat. Johan lalu turun untuk memeriksa ban mobil satu persatu. Namun ia tidak melihat satupun ban yang kempes. Kemudian ia melanjutkan perjalanan walaupun ada keanehan di mobil yang ia kendarai. Johan menanyakan kepada kakak Warmin mengenai kondisi mobil yang berat tersebut. Kakaknya menjawab kalau berat itu karena mereka semua kekenyangan habis makan. Mendengar jawaban itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Sepertinya hanya Johan saja yang merasakan kalau ada yang aneh dengan mobil ini. Supaya cepat sampai di rumah, Johan memutuskan untuk lewat jalan tol di Tangerang. Mendekati pintu tol, mobil terasa normal kembali, seperti semula. Tapi setelah beberapa ratus meter, mobil kembali terasa menjadi berat. Saking beratnya, Johan tidak bisa mengendalikan mobilnya. Sementara yang lain tertidur karena kekenyangan. Mesin mobil berderung keras, namun kecepatannya sangat lambat. Dan akhirnya mobil tersebut terhenti di tengah jalan tol. Saat sedang berusaha menepikan mobilnya, tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah truk tanpa muatan melaju dengan sangat kencang. Tabrakan pun tidak dapat dihindari. Truk dengan kecepatan tinggi tersebut akhirnya menghajar bagian belakang mobil yang dikendarai Johan. Mobil tersebut terpental dan menggelinding seperti mobil mainan yang dilemparkan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil jeep dengan kecepatan tinggi kembali menghajar mobil yang dikendarai Johan yang sedang melintang di tengah jalan tol. Dari peristiwa tabrakan mengerikan tersebut, cuma Johan yang selamat dari maut. Walaupun tubuhnya terluka parah. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sesosok orang tinggi besar menggunakan pakaian kerajaan zaman dulu turun dari atap mobilnya yang ringsek. Lalu orang tersebut berjalan pelan meninggalkan mereka menuju ke tepi jalan tol, kemudian menghilang. Setelah melihat manusia setengah raksasa tersebut, kemudian Johan pingsan tidak sadarkan diri. Saat sadar, Johan kaget melihat dirinya berada di sebuah ruangan yang terang
dengan selang yang berseliweran di muka, tangan, dan dadanya. Tubuhnya penuh luka. Ternyata ia sedang berada di rumah sakit. Dari kaca ruang ICU tersebut, ia melihat adik dan ibunya sedang menunggu. Melihat kondisinya yang mulai sadar, seorang perawat memberitahu kepada ibunya kalau Johan sudah siuman. Ibu dan adiknya menyaksikan Johan sambil melambaikan tangannya. Johan yang tidak dapat menggerakkan tangannya hanya dapat meneteskan air mata. Ia sedih dan ketakutan membayangkan peristiwa yang baru saja menimpanya. Dengan suara pelan, ia menanyakan kabar tentang teman-temannya kepada suster yang merawatnya. Menurut suster, teman-temannya tidak tertolong. Johan hanya bisa menangis membayangkan nasib teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Johan sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Tubuhnya sudah mulai bisa digerakkan. Penglihatan dan suaranya sudah berangsur pulih kembali. Lalu, ia menceritakan pengalamannya saat ia pingsan kepada ibunya. Bahwa ia diperebutkan oleh orang-orang yang badannya besar beberapa saat setelah kecelakaan maut tersebut terjadi. Tubuhnya ditarik ke sana kemari oleh orang-orang besar tersebut sambil berkata, "Ini milikku. Ini milikku. Ini milikku." Kata orang-orang itu berebut. Semua orang-orang itu mengenakan pakaian kerajaan. Dengan wajah marah, mereka memperebutkan Johan. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba muncul kakek Johan bersama teman-temannya untuk mengusir orang-orang tersebut. Tanpa perlawanan, mereka pergi meninggalkan Johan yang sedang kesakitan. Ibunya menceritakan kalau saat ia koma, di rumah kakeknya sedang diadakan pengajian untuk memohon pertolongan Tuhan agar Johan selamat dari maut. Dan kakek sendiri mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kecelakaan itu bukanlah sebuah kecelakaan yang terjadi secara kebetulan. Menurut kakek, kecelakaan itu disebabkan oleh makhluk yang ketenangannya terus oleh keserakahan manusia. Batara Karang bukanlah barang yang bisa diperjualbelikan seperti barang rumah tangga. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, akan menganggap barang tersebut bisa diperjualbelikan. Kalau itu terjadi, maka seperti inilah akibatnya. Mereka marah dan pasti akan berbalik mencelakai kita. Demikianlah kisah mengenai pengalaman Johan yang menjadi saksi hidup kemarahan makhluk gaib yang bernama Batara Karang atau Jenglot. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah ini dan jangan pernah mencoba bermain-main dengan barang keramat seperti ini. Bagi pemirsa yang memiliki kisah misteri orisinil dan ingin berbagi dengan kami, dapat mengirimkannya ke tim ini. Dan bagi cerita yang menarik akan kami tayangkan di channel ini. Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih bagi pemirsa yang sudah mau mendengarkan kisah ini. Sampai ketemu di episode berikutnya yang tidak kalah seru dan lebih menyeramkan tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.